Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat semuanya. Hari ini kita sudah masuk di dalam pembelajaran tema 1, subtema 2, hewan dan sahabatku. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada materi tentang perkembangbiakan hewan. Nah, perkembangbiakan hewan itu dibagi menjadi berapa? Bisa kita lihat di paparan yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Berikut cara perkembangbiakan hewan. Yang pertama dengan cara bertelur atau disebutnya dengan ovipar. Yang kedua adalah dengan cara melahirkan, disebutnya vivipar. Dan yang ketiga yaitu dengan cara bertelur kemudian melahirkan, disebutnya dengan ovovivipar. Bisa dipahami semuanya ya, bahwa perkembangbiakan hewan itu dibagi menjadi 3: bertelur, melahirkan, bertelur dan melahirkan. Yang dalam bahasa lainnya adalah ada ovipar, vivipar, ovovivipar. Kemudian di sini bisa kita lihat hewan-hewan petelur memiliki beberapa ciri, antara lain, nah bisa dilihat di sini semuanya, tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Contohnya apa saja? Ada burung, ada ikan, ada reptilia dan juga ada katak. Nah, ini adalah contoh-contoh hewan-hewan petelur yang memiliki beberapa ciri, antara lain tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Paham ya? Kita lanjut selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah hewan-hewan yang melahirkan memiliki beberapa ciri, antara lain memiliki daun telinga dan tubuh ditutupi dengan rambut atau bulu-bulu. Contohnya apa? Kelinci, sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, dan landak. Juga masih banyak yang lainnya ya. Contoh-contohnya nanti kalian bisa cari lagi contoh-contoh binatang yang melahirkan. Nah, selanjutnya adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan disebut dengan cara ovovivipar. Hewan-hewan yang bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri-ciri khusus. Contohnya adalah ikan hiu, kuda laut, dan platypus. Nah, nanti kalau kalian masih penasaran hewan seperti apa platypus itu, nanti bisa kalian lihat atau kalian cari di browsing ya, contoh hewan platypus. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Nah, di sini ada kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Masyarakat biasanya menyesuaikan mata pencaharian dengan alam sekitar. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lainnya. Nah, kalian bisa lihat di sini, kawasan berikut terletak di negara Thailand. Menurutmu, kegiatan ekonomi apa saja yang dapat dilakukan di negara tersebut? Nah, nanti coba dicari, dicontoh. Dengan gambar-gambar seperti ini, kira-kira di negara Thailand itu kegiatan ekonominya apa saja? Kita lanjut. Nah, kita sekarang masuk ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini ada ide pokok dalam teks laporan. Ini kemarin kita sudah berbicara tentang ide pokok ya. Ide pokok adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ide pokok pada umumnya terdapat dalam kalimat utama.
Saat mendengarkan laporan secara lisan, dengarkan dengan seksama agar kamu dapat menemukan ide pokok dan isi laporan dengan jelas. Nah, nanti kalian bisa mencoba membaca sebuah cerita, kemudian kalian tentukan yang termasuk dengan ide pokoknya itu yang mana, kalimat utamanya itu yang mana. Nah, bagaimana penggunaan tanda bacanya, huruf besar, huruf kecil dan sebagainya, gitu ya. Nah, di sini ada contoh sebuah paragraf tentang apa itu ide pokok dari teks laporan berikut ini. Nah, apa ide pokoknya? Ini adalah pertanyaan ya. Nanti kalian tentukan ide pokoknya yang ada di mana. Hiu martil. Nah, di sini hiu martil oleh masyarakat Indonesia merupakan ikan hiu yang hidupnya berkeliling di perairan laut tropis dan hangat. Bentuk kepala hiu ini memang seperti martil, sehingga membantu mereka membelokkan badannya dengan benar. Hewan ini bereproduksi dengan cara melahirkan seperti mamalia. Namun bedanya jika anak-anak hiu martil setelah dilahirkan kemudian ditinggalkan untuk mengurus dirinya sendiri. Nah, coba nanti kalian catat ide pokok ini, kemudian kalian tentukan ide pokoknya itu yang mana, begitu. Bisa difahami ya? Kita lanjut lagi. Nah, kita masuk kepada penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Ada yang masih ingat apa bunyi sila keempat dalam Pancasila? Ya, betul. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, di sini ada nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat. Yang pertama, sila keempat mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Kemudian yang kedua adalah musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian masalah. Kira-kira dari apa yang sudah disampaikan di penerapan nilai-nilai keempat Pancasila ini, anak-anak paham? Ya, alhamdulillah kalau sudah paham. Nanti kita cari lagi kira-kira apa saja sih yang terkandung dalam nilai sila keempat dalam Pancasila. Baiklah anak-anak hebat semuanya, cukup sekian materi dari Bu Titin. Kita akan lanjutkan dengan tugas-tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.